Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas terkait program sistem irigasi sawah dengan fuzzy logic. Di sini pertama-tama kita buat terlebih dahulu fungsi untuk kurva-kurvanya. Di sini terdapat 3 buah kurva, yaitu kurva linear naik, kurva linear turun, dan kurva segitiga. Nah, ini untuk apa? Kurva-kurva ini akan kita gunakan untuk melakukan fazifikasi tiap-tiap parameter yang kita miliki nantinya. Di sini di fungsi kurva linear naik, dia akan mengambil 3 buah parameter yaitu A, B, dan X. Parameter A ini adalah titik awal dari kurva ini dengan derajat keanggotaan yaitu dari 0 menuju ke titik B dengan derajat keanggotaan 1. Jadi semakin dekat parameter X ini dengan nilai B, maka dia akan memiliki derajat keanggotaan yang semakin tinggi. Berbanding terbalik dengan kurva linear turun, di mana dia akan semakin memiliki derajat keanggotaan yang lebih kecil ketika mendekati nilai B. Kemudian di kurva segitiga kita memiliki 4 buah parameter, di mana A adalah titik awal, yaitu titik dari 0 menuju ke titik B, yang merupakan titik puncak dari kurva ini. Kemudian dari titik B ke titik C dia akan turun kembali, seperti bisa dilihat di gambar ini. Kurva yang orange ini menunjukkan kurva linear turun, kemudian yang segitiga ini menunjukkan kurva segitiga, sedangkan yang biru ini adalah kurva linear naik. Kemudian kita lakukan fungsi fazifikasi untuk tiap-tiap parameter. Di sini saya telah membuat 3 buah fungsi untuk masing-masing parameternya, yaitu debit air, intensitas hujan, dan kelembapan, di mana dia akan menampung parameter X yang nantinya nilai X tersebut akan dimasukkan ke tiap-tiap fungsi kurva yang sebelumnya kita buat tadi, di mana nilai-nilai tersebut akan ditampung di masing-masing label. Di sini sebagai gambaran, di fuzzy debit air dia akan memiliki 3 buah label, yaitu surut, sedang, dan penuh. Ini dia akan dihitung untuk label surut, derajat keanggotaannya berapa, kemudian derajat keanggotaan terhadap label sedang itu berapa, dan untuk label penuh berapa. Di sini bisa kita lihat bahwa label surut ini menunjukkan fungsi kurva linear turun, di mana bisa dilihat dengan gambaran fazifikasi ini, dia mengalami kurva linear turun dari titik 40 menuju 60. Kemudian di label sedang dia menggunakan kurva segitiga dengan titik awal 40, kemudian titik puncak 60, dan titik ujung akhir yang menurun di angka 70. Di sini dari 40 naik ke 60, dari 60 turun ke 70. Begitupun dengan yang label penuh, di mana kurva linearnya yang dipakai adalah kurva linear naik dari nilai awalnya yaitu 60 menuju 80. Dari 60 dia akan naik dari titik 0 ke titik dari derajat keanggotaan 0 ke derajat keanggotaan 1 ketika berada di titik 80 dan selebihnya. Kemudian di sini kita buat fungsi defazifikasi terlebih dahulu agar nanti kita bisa langsung memasukkan ke fungsi inferensinya. Di sini kita buat 2 buah fungsi Z, di mana ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan pengubahan nilai, apakah ini nanti
rules-nya akan menghasilkan penambahan nilai atau penurunan nilai. Kemudian di sini ada fungsi defuzify yang menampung parameter alpha dan z. Fungsi defuzify ini adalah fungsi yang akan kita gunakan untuk menghitung seluruh alpha dari fungsi defuzify ini adalah fungsi yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung bobot rata-rata dari rules-rules yang sudah ada, di mana nantinya kita akan menjumlahkan seluruh perkalian nilai alfa dengan nilai z, dan nanti akan ditampung di variabel pembilang, kemudian akan dibagi dengan seluruh jumlah dari nilai alfa sendiri. Kemudian selanjutnya yang kita buat adalah fungsi inferensinya, di mana fungsi ini akan menampung 3 buah parameter, yaitu debit air value, intensitas hujan value, dan kelembapan value, yang mana nilai-nilai ini akan kita masukkan ke dalam fungsi-fungsi fazifikasi untuk mendapatkan hasil dari derajat keanggotaan untuk setiap label yang ada. Kemudian nilai-nilai tersebut akan kita gunakan di dalam rules untuk mendapatkan alpha, di mana untuk mendapatkan alpha ini kita akan menggunakan fungsi min sesuai dengan rules-nya. Jadi anggaplah bahwa rules pertama ini memiliki kriteria yaitu surut dan rendah, maka dia akan menghasilkan output yang lebar, yang mana ini melebarkan bendungannya. Kemudian rules 2 itu adalah ketika debit airnya surut, maka dan intensitas hujannya tinggi, maka dia harus menghasilkan output yang bukaan bendungan yang sempit. Nah, nilai-nilai dari label ini yang sebelumnya kita peroleh dari fungsi defasifikasi, derajat keanggotaannya kita akan cari di mana dari kedua variabel ini yang memiliki nilai yang lebih kecil. Jika derajat keanggotaan dari variabel debit air dengan label surut ini adalah 0,5 dan intensitas hujan dengan label rendah ini memiliki derajat keanggotaan 0,2, maka yang diambil adalah yang 0,2 ini yang akan dimasukkan ke dalam alfanya. Kemudian output ini akan kita gunakan di bagian Z ini untuk menentukan apa tindakan yang harus dilakukan. Di sini untuk setiap rule kita akan melakukan penghitungan Z, di mana jika di Z bendungan ini, di Z dam, jika outputnya adalah persempit, maka dia akan menggunakan fungsi turun untuk mempersempit nilainya, untuk memperkecil nilainya. Sedangkan jika outputnya yang diharapkan adalah lebar, maka dia akan menggunakan fungsi naik. Kemudian seluruh nilai yang dihasilkan akan dimasukkan ke dalam fungsi defusifikasi seperti yang kita bahas sebelumnya untuk mendapatkan bobot rata-rata yang diharapkan, yang mana nanti akan ditampung di variabel dam. Kemudian variabel dam ini akan dikembalikan dari fungsi inferensi. Kemudian di bagian inputan kita akan membuat 3 buah inputan, yaitu debit air value,
intensitas hujan value dan kelembapan value. Ya, nantinya nilai-nilai tersebut akan kita masukkan ke argumen dari fungsi inferensi ini, yang kemudian akan kita tangkap di variabel dam dan durasi, yang nantinya akan kita cetak di bagian akhir ini. Untuk melakukan pengujian, kita bisa melakukan run programnya. Di sini, anggaplah kita memiliki nilai debit air yaitu sebesar 80%, dengan intensitas hujan yaitu 70%, dan kelembapannya ada di angka 68. Maka tingkat bukaan pintu air yang kita lakukan adalah 50% dengan durasi irigasi 20 menit. Sekian video pembahasan terkait sistem irigasi sawah dengan metode Fuzzy Tsukamoto dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.